Para petinggi jaringan Islamiyah sudah menyatakan bubar per 30 Juni 2024. Bubarnya JI ini diharapkan bisa memberantas jaringan terorisme di Indonesia dan memperkecil paham radikal di tengah masyarakat. Untuk membahas hal ini kami terhubung dengan pengamat terorisme dosen Universitas Malikus Saleh Al-Haidar. Pak Haidar, apa dampak dari bubarnya JI ini untuk Indonesia? Iya, ini pasti sangat berdampak besar ya, karena ini merupakan kejadian luar biasa pertama yang saya kira tidak pernah terjadi di seluruh dunia ya. Ada organisasi teroris yang sangat militan, sangat fanatis, kemudian membubarkan diri. Dan itu hanya terjadi di Indonesia, dan itu hanya terjadi di JI. Saya kira memang Jamaah Islamiyah ini memang kualat ya, ataupun boleh dikatakan memang mereka dulu sombong sekali ketika mendirikan Jamaah Islamiyah tahun 1992 di Pakistan, dan mereka dulu merendah-rendahkan pemikiran SM Kartosuwiryo, tapi sekarang kemudian harus membubarkan diri dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Dan saya kira ini adalah sebuah pernyataan yang memiliki dampak yang sangat luar biasa karena semua pernyataan ini diikuti oleh semua faksi, semua elemen, semua komponen dari Jamaah Islamiyah kecuali komponen atau elemen di luar negeri ya. Jamaah Islamiyah di luar negeri seperti di Malaysia, di Filipina Selatan, kemudian di Pakistan, di Afghanistan, di Jerman, dan di Jepang, serta di Korea, itu belum menyatakan ikut akan pembubaran ini. Jadi belum ada satupun faksi dari luar negeri, dari Jamaah Islamiyah yang menyatakan diri ikut membubarkan diri. Jadi ini hanya di dalam negeri saja. Tapi minimal dengan pernyataan ini, boleh dikatakan Indonesia akan terbebas dari serangan-serangan Jamaah Islamiyah. Tapi memang dari semenjak 2007 di bawah kepemimpinan para Wijayanto, Jamaah Islamiyah sudah menyatakan tidak akan pernah menyerang Indonesia. Jadi Indonesia dan Malaysia dan Jepang dan beberapa negara lainnya. Jadi saya kira memang ini adalah sebuah tonggak penting di dalam sejarah pencapaian deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88 Mabes Polri. Saya kira ini adalah sebuah kemajuan yang untuk tahap global itu sangat luar biasa. Dan saya kira memang ini tidak akan pernah terjadi pada organisasi-organisasi teroris internasional lainnya. Baik Pak Haidar, JI sudah hampir 30 tahun berdiri. Apakah benar-benar bubar atau ada maksud lain Pak, ada strategi lain? Iya, sejauh yang bisa saya lihat dan saya tanya kepada beberapa mantan anggota JI, sebenarnya mereka benar-benar membubarkan diri dan motifnya sebenarnya agak sedikit janggal memang, yaitu bahwa motif mereka akan berusaha untuk menyelamatkan aset-aset mereka di bidang pendidikan dan beberapa aset lainnya di bidang ekonomi komersial. Jadi saya kira memang seharusnya motif mereka membubarkan diri itu adalah penyesalan terhadap pembunuhan yang tidak syar'i, yang tidak berdasarkan pertimbangan hukum Islam yang telah mereka lakukan dalam serangkaian pemboman sejak tahun 2002 di Indonesia. Bahkan sejak tahun 99 dan juga beberapa tahun kemudian sampai pada tahun boleh dikatakan tahun 2007, itu semua serangan-serangan teroris yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah itu harusnya dinyatakan penyesalan yang sangat mendalam dari Jamaah Islamiyah. Tapi yang terjadi kemudian adalah mereka menyatakan membubarkan diri dan tidak pernah menyatakan menyesal akan pembunuhan-pembunuhan yang
sudah mereka lakukan sejak tahun 1998 itu. Pak Haidar, untuk simpatisan dari JI ini yang mungkin masih ada dan juga berseberangan, menurut Anda mereka ini akan kemana nanti? Kalau untuk di dalam negeri di Indonesia, saya kira mereka akan bergabung dengan organisasi-organisasi Islam yang lebih dekat kepada mereka, dan kemungkinan mereka juga akan ikut terlibat aktif di dalam proses deradikalisasi di Indonesia. Saya tidak tahu apakah ada di antara mereka, tapi banyak di antara mereka memang berasal dari kalangan Islam modern. Ada beberapa dari mereka dulu juga dari kalangan Islam tradisional, tapi saya tidak tahu apakah mereka akan ikut bergabung ke sana lagi. Kemudian dari beberapa kalangan yang terlihat ingin bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain seperti Khilafatul Muslimin, apakah itu juga kelompok-kelompok Islam yang lain ya, yang non-mainstream, itu juga menunjukkan adanya kecenderungan tersebut. Jadi saya kira memang, tapi saya sangat pasti bahwa mereka tidak akan mau bergabung dengan Islam-Islam sempalan ya, seperti misalnya Isa Bugis ya, seperti Al Zaitun dan sebagainya. Mereka tidak akan bergabung ke sana karena mereka memiliki garis pemahaman ideologis yang berseberangan dengan kelompok-kelompok Islam sempalan tersebut. Jadi saya kira memang mereka akan kemungkinan itu akan mempertahankan diri dengan bergabung dengan kelompok-kelompok Islam modern. Baik Pak, setelah dinyatakan bubar, apa yang harus dilakukan pemerintah kepada mantan anggota? Saya kira ini harus segera dimulai program humanisasi, program kontra wacana, ya, counter discourse terhadap mereka, karena pernyataan ini juga baru pertama kali terjadi di dunia terhadap kelompok Jamaah Islamiyah. Ini juga mungkin karena pendekatan humanis yang dilakukan oleh Densus 88. Tapi ini harus diperkuat dengan kontra wacana yang harusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka. Karena bagaimanapun bantuan ekonomi, sekedar bantuan ekonomi saja itu tidak akan mencukupi. Yang ditakutkan kemudian kalau bantuan ekonomi tanpa konsep deradikalisasi, tanpa konsep kontra wacana, itu dikhawatirkan mereka akan kembali residivis ya, kembali akan melakukan itu seperti yang diindikasikan oleh beberapa mantan teroris yang kemudian menerima bantuan dana dari pemerintah, tapi pemerintah pada waktu itu tidak memiliki konsep kontra wacana yang kuat sehingga mereka menggunakan dana tersebut untuk membeli bom lagi. Itu artinya pemerintah ikut terlibat aktif di dalam berpartisipasi di dalam terorisme. Jadi ini berbahaya sekali kalau pemerintah hanya memberikan dana tanpa konsep wacana ya. Jadi saya kira memang ini kontra wacana harus segera dilakukan terhadap mereka. Apa makna NKRI, apa makna nasionalisme, apa makna Indonesia, keindonesiaan bagi mereka itu dipandang seperti apa dari sudut syariah, terutama dari sudut ini untuk memperkuat makna-makna teosofi ya bagi mereka, sehingga mereka tidak akan kembali lagi ke dalam dunia terorisme. Nah, agar mereka tidak kembali lagi ke dunia terorisme seperti mungkin masuk ke jaringan lainnya atau menjadi lone wolf, apa pemantauan yang harus dilakukan, Pak Haidar? Ya, pemantauannya memang harus kuat sekali dan mereka harus dilibatkan secara aktif ke dalam program kontra wacana tersebut. Jangan terlalu lama mereka ditaruh di penjara ataupun dibiarkan lepas begitu saja tanpa ada pembinaan. Jadi mereka yang masih di penjara pun itu juga nggak boleh dikurung begitu saja tanpa ada program kontra wacana. Jadi saya kira memang kalau
padahal pemerintah itu memiliki waktu yang cukup ya, kesempatan yang cukup untuk menjalankan program kontrawacana selama mereka masih ditangkap. Ada beberapa yang terakhir ini ditangkap, ini kurang lebih ada sekitar 193 orang, termasuk juga yang di Tamiang ya, ada 11 orang, 11 orang. Nah, itu juga harus dilakukan program kontrawacana. Kalau itu kesempatan itu tidak diambil oleh pemerintah dan dilewatkan begitu saja, dan mereka hanya dikurung tanpa ada kegiatan yang produktif, itu justru membuat mereka itu semakin mengumpulkan, mengakumulasikan semangat untuk kemudian anti terhadap pemerintah. Dan itu adalah tidak boleh terjadi ya, dan itu berbahaya. Apalagi mereka yang sudah lepas dari penjara karena sudah menjalani proses hukuman, saya kira pernyataan pernyataan mereka bahwa mereka sudah membubarkan diri dan menerima NKRI itu memang agak harus diterima secara selektif, tidak boleh begitu saja. Jadi ini adalah kesempatan yang harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memulai program yang lebih mendalam lagi. Baik. Ya Pak Haidar, apakah bubarnya JI juga akan mempengaruhi jaringan radikal lainnya di Indonesia yang masih eksis, misalnya JAD? JAD memiliki pemahaman ideologis yang berbeda ya. Ideologinya memang berbeda, dia Wahabi takfiri. Kalau JI ini Wahabi jihadi. Wahabi jihadi itu lebih modernis, sementara Wahabi takfiri itu sangat ortodoks, sangat tradisional, sangat aneh, dan penuh dengan pemahaman mereka itu penuh dengan jejaring makna ortodoksi Islam yang sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh Wahabi jihadi. Jadi antara ISIS dengan Al-Qaeda itu berbeda. Kalau JI itu makanya kemudian lebih cocok dia dengan Jamaah Islamiyah. Jadi JI itu lebih cocok dengan Al-Qaeda. Sementara orang-orang JAD, Jamaah Ansarud Daulah itu lebih cocok kepada ISIS. Jadi memang ini garis ideologinya berbeda, dan mereka lebih sulit untuk dilakukan program deradikalisasi. Banyak di antara mereka boleh dikatakan hampir 90% di antara orang yang ditangkap, teroris yang ditangkap yang berasal dari jaringan JAD, MIT, itu sulit sekali untuk bisa menerima NKRI. Boleh dikatakan ini pemerintah atau akademisi itu memiliki tantangan tersendiri ya untuk membuat formula khusus agar mereka bisa dideradikalisasikan. Jadi memang sampai pada hari ini belum ada ketemu itu programnya yang tepat, dan saya kira memang program kontrawacana ini juga harus terus dilakukan karena harus ada mereka memiliki referensi jaringan ulama kekerasan organik ya, jaringan organik violent ulama namanya. Jadi ulama yang memiliki jaringan pemahaman kekerasan yang sangat ortodok, yang sangat tradisional, dan mereka itu hanya percaya kepada ulama itu. Jadi memang harus ada ahli-ahli atau akademisi dari UIN atau IAIN yang kemudian mampu menerjemahkan atau mereinterpretasikan fatwa-fatwa dari ulama-ulama yang menjadi referensi mereka. Dan sampai pada hari ini, setahu saya itu sudah dilakukan oleh beberapa kalangan akademisi, tapi bukan berasal dari akademisi pemerintah. Pak Haidar, tapi bisa tidak mantan anggota JI ini dimanfaatkan atau berkontribusi untuk membuka tabir dari paham-paham radikalisme dan kelompok radikalisme lainnya? Kalau untuk Jamaah Islamiyah itu jauh lebih mudah. Tapi kalau untuk JAD, Jamaah Ansarud Daulah, dan MIT, Mujahidin Indonesia Timur, kemudian Jamaah Ansarul Khilafah dan lain sebagainya, yang berafiliasi kepada ISIS itu susah sekali untuk bisa deradikalisasi.
Dan saya kira memang ini kontra ideologi yang harus dilakukan oleh pemerintah secara lebih serius. Karena beberapa catatan dari Didit Novi misalnya, peneliti yang sudah meneliti tentang orang-orang yang returni dan deportan dari Suriah ke Indonesia tentang orang-orang ISIS itu jauh lebih sulit untuk menderadikalisasi mereka. Tapi kalau orang-orang JI itu jauh lebih mudah menerima makna keindonesiaan karena memang mereka dulu berangkat ke Afghanistan di tahun 85 itu karena mereka mewakili negara Islam Indonesia, jadi masih ada keindonesiaan di dalamnya. Sementara orang-orang yang berada di bawah pengaruh ISIS, yaitu JAD, MIT, itu mereka tidak memiliki pemahaman keindonesiaan sedikit pun. Baik. Baik Pak Haidar, apakah bubarnya JI bisa memberikan citra yang baik Indonesia di mata dunia? Ya, ini pasti akan membuat dunia internasional terheran-heran kok ada organisasi teroris yang sangat fanatis, sangat militan, itu kemudian membubarkan diri dan kemudian berbalik arah dan mendukung negara yang pernah mereka serang. Saya kira ini baru pertama kali terjadi di seluruh dunia, dan ini saya kira adalah sebuah prestasi tersendiri bagi polisi, ya, bagi Densus 88, dan saya kira ini kita juga akademisi juga sedang mempelajari bagaimana mereka kemudian bisa sampai kepada kesimpulan-kesimpulan seperti ini. Dan ini memperlihatkan bahwa seluruh komponen, seluruh elemen, seluruh faksi dari Jamaah Islamiyah ikut mendukung pembubaran ini. Walaupun pembubaran ini pernah disarankan oleh Majelis Mujahidin Indonesia tahun berapa ya? 2002 sebelum tsunami, dan juga tahun berapa itu juga pernah disarankan juga tahun 2007 apa 2008 begitu, seingat saya. Udah 2 kali disarankan kepada Ustadz Abu Bakar Bashir, tapi kemudian beliau menolaknya karena menganggap bahwa nama Jamaah Islamiyah itu nama yang berasal dari kitab suci, nama yang sangat sakral, yang mempertahankan namanya saja itu dianggap sudah hampir masuk ke surga, sudah berada di beranda surga, sudah berada di serambi surga, sudah hampir masuk ke dalam surga. Jadi apalagi menjalankan perintah-perintah ajaran organisasinya. Tapi kemudian beberapa tahun yang lalu Ustadz Abu Bakar Bashir lepas dari penjara dan kemudian menyatakan menerima Pancasila. Dan ini yang membuat banyak pengikutnya sekitar tahun-tahun 2022 itu terheran-heran dengan pernyataan Ustadz Abu Bakar Bashir tersebut, karena penerimaan Pancasila yang dia lakukan itu adalah karena bahwa Pancasila itu juga diproduksi tidak hanya oleh Soekarno, tapi merupakan reproduksi dari dua ulama dari Aceh hingga Maluku. Jadi pada waktu itu beliau menganggap bahwa itu adalah reproduksi dari ulama juga, wacana ulama. Jadi itulah yang membuat mereka pada akhirnya menerima Pancasila. Baik. Nah, pernyataan ini sangat luar biasa. Dan ini pasti pembubaran JI ini pasti membuat negara-negara lain di seluruh dunia, terutama Filipina itu dan Malaysia, itu terheran-heran dengan prestasi ini. Iya, kita harapkan ya ini bisa menjadi movement yang bagus dan juga menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk bisa seperti Indonesia juga dengan memberantas terorisme di dunia. Terima kasih pengamat terorisme dosen Universitas Malikus Saleh Al Haidar sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.